Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Francisca, NIM T 2018-1164, akan menjelaskan makalah yang berjudul Pengembangan Indikator dan Pemilihan Materi Fikih di Madrasah dalam mata kuliah Pembelajaran Fikih di Madrasah. Selamat menyaksikan. Poin A. Pengertian indikator. Indikator adalah setiap karakteristik, ciri, ataupun ukuran yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu bidang tertentu. Indikator sangat diperlukan agar setiap pelaku sebuah kegiatan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukannya telah berkembang atau berubah. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Apabila serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar sudah dapat dicapai oleh siswa, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Untuk merumuskan indikator perlu diperhatikan yang pertama, mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Yang kedua, kata kerja operasional sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetensi dasar. Yang ketiga, tiap kompetensi dasar bisa dibuat 3 atau lebih indikator. Yang keempat, cakupan lebih sempit dibanding kompetensi dasar. Yang kelima, cakupan materi lebih sedikit dibanding dengan standar kompetensi. Dan yang terakhir, tiap indikator dapat dibuat 3 atau lebih butir soal. Poin B yaitu langkah-langkah pengembangan indikator pembelajaran fikih di madrasah. Pengembangan materi pembelajaran sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan, dan sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dan SK dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam SK dan KD. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja pada tingkat pengetahuan lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan tuntutan kompetensi paling tinggi yang diinginkan. Klasifikasi tingkat kompetensi berdasarkan kata kerja yang digunakan adalah berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval, memproses atau adanya processing, menerapkan dan mengevaluasi. Selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjukkan penekanan aspek yang diinginkan, mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Pengembangan indikator memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Peserta didik memiliki keragaman dalam intelijensi dan gaya belajar. Oleh karena itu, indikator selayaknya mampu mengkoordinir keragaman tersebut. Peserta didik dengan karakteristik unik, visual verbal atau psikokinestetik selayaknya diakomodir dengan penilaian yang sesuai, sehingga kompetensi siswa dapat terukur secara profesional. Ada 3 aspek kompetensi yang harus dinilai untuk mengetahui seberapa besar pencapaian kompetensi tersebut.
Yang pertama, ranah kognitif. Penilaian terhadap ranah kognitif ini bertujuan untuk mengukur penguasaan konsep dasar keilmuan, berupa materi-materi esensial sebagai konsep kunci dan prinsip utama. Ranah kognitif ini merupakan ranah yang lebih banyak melibatkan kegiatan mental atau otak. Yang kedua adalah ranah afektif atau sikap. Hasil belajar proses ini berkaitan dengan sikap dan nilai yang berorientasi kepada penguasaan dan kepemilikan dan kecakapan proses atau metode. Pada tahapan ini ada penerimaan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi terhadap nilai. Yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Hasil belajar ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Yang terakhir adalah pemilihan materi pembelajaran fikih di madrasah. Bahan ajar atau materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tulis maupun materi tidak tertulis. Bahan ajar atau materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan materi pelajaran atau bahan ajar yaitu yang pertama, susun materi sesuai dengan urutan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, harus memenuhi prinsip kontinuitas. Ada hubungan fungsional antara materi satu dengan materi yang lain. Yang ketiga, sistematis, artinya disusun menurut suatu alur tertentu. Pola susunan materi bisa mengikuti dari yang mudah menuju yang susah, dari yang sederhana menuju yang kompleks atau rumit, dari khusus menuju umum, dari yang umum menuju khusus. Harus bisa dijelaskan dengan jelas sehingga bisa diproyeksi untuk mencapai tujuan. Bahan belajar dapat disusun dengan beberapa patokan. Pertama, bahan belajar disusun sedemikian rupa, dimulai dari bahan belajar yang sederhana, kemudian meningkat kepada bahan belajar yang lebih beragam atau kompleks. Yang kedua, bahan belajar dirumuskan berdasarkan pengalaman belajar yang telah dimiliki oleh peserta didik. Dengan kata lain, bahan belajar itu berangkat dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang telah dimiliki peserta didik. Yang ketiga, bahan belajar disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta didik dapat mempelajarinya, dimulai dari keseluruhan kemudian sampai pada bagian-bagiannya. Bahan belajar disusun secara berurutan yang memungkinkan peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar melalui langkah-langkah yang berurutan pula. Ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Prinsip-prinsip tersebut mencakup yang pertama, prinsip relevansi, merupakan prinsip keterkaitan. Bahan pembelajaran harus relevan atau ada kaitannya dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Contohnya, jika kompetensi yang harus dikuasai peserta didik berupa hafalan fakta, maka bahan ajar yang diajarkan harus berupa hafalan fakta. Yang kedua, prinsip konsistensi, merupakan prinsip keajekan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berjumlah 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus berjumlah 4 macam. Contohnya, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah keterampilan menulis 4 macam karangan, maka materi yang diajarkan harus juga meliputi keterampilan menulis 4 macam karangan. Prinsip ketiga ialah prinsip kecukupan. Artinya, bahan yang diajarkan cukup atau memadai untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, di mana menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak, karena jika terlalu sedikit akan mengakibatkan peserta didik sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan jika terlalu banyak, hanya akan mengakibatkan ketidakefisienan waktu dan tenaga. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pemilihan bahan ajar. Yang pertama, penentuan aspek-aspek perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pemilihan bahan ajar harus didahului dengan penentuan aspek-aspek perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Aspek-aspek perilaku tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek perilaku yang terdapat dalam dua tujuan tersebut membutuhkan jenis bahan ajar yang berbeda. Hal ini akan menunjang pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, penentuan atau pemilihan bahan ajar sesuai dengan aspek-aspek perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya dilakukan penentuan atau pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan aspek perilaku yang terdapat pada kedua tujuan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik perlu diklasifikasikan apakah termasuk dalam aspek kognitif, psikomotorik, atau aspek afektif. Jika termasuk aspek kognitif, apakah berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Dengan demikian, seorang pendidik mendapatkan kemudahan dalam pengajarannya. Untuk memperjelas, saya akan menjelaskan jenis-jenis bahan ajar beserta contohnya. Yang pertama, bahan pembelajaran jenis fakta, contohnya nama benda, nama orang, nama tempat. Yang kedua, bahan pembelajaran jenis konsep, contohnya definisi, rangkuman. Yang ketiga, bahan pembelajaran jenis prinsip antara lain dapat berupa rumus, paradigma, dalil. Yang keempat, bahan pembelajaran jenis prosedur antara lain langkah-langkah. Yang kelima, bahan pembelajaran aspek motorik antara lain berupa jenis keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa, seperti keterampilan menulis, keterampilan membacakan ayat. Penyajian bahan ajar ialah cara mengemas atau menyajikan bahan ajar yang akan diajarkan atau disampaikan kepada peserta didik. Adapun kriteria, yang pertama, pencantuman tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengurutan bahan ajar. Yang ketiga, penarikan minat dan perhatian peserta didik. Yang keempat, pelibatan keaktifan peserta didik. Yang kelima, hubungan antara bahan ajar. Yang keempat, norma, dan yang terakhir, tes atau soal. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan mengenai kriteria-kriteria penyajian bahan ajar. Yang pertama, pencantuman tujuan pembelajaran. Artinya, bahan ajar harus dikaitkan atau harus bersandar pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, penahapan pembelajaran atau pengurutan. Artinya, bahan ajar harus disusun sesuai dengan tahapan-tahapan kerumitannya atau tingkat kesulitannya. Misalnya, dari bahan ajar yang mudah ke bahan ajar yang sulit, dari yang sederhana ke yang rumit, yang nyata ke yang abstrak, dan seterusnya. Yang ketiga, penarikan minat dan perhatian. Artinya, bahan ajar harus bisa memberi rangsangan, stimulus, atau menggugah emosi peserta didik, berisi informasi-informasi terbaru, melibatkan pengalaman peserta didik, dan mengandung kesan lucu. Dan demikian, bahan ajar diharapkan dapat menarik minat dan kepentingan peserta didik untuk tertarik. Dan yang terakhir, bahan ajar harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Artinya, di mana bahan ajar dapat diperoleh, dapat mencari sumber bahan ajar dari manapun. Siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya. Misalnya, siswa ditugasi untuk mencari koran, majalah, kasus-kasus yang nantinya mereka selesaikan sendiri dengan sesuai materinya. Kemudian sumber-sumber yang dimaksud, yang pertama ada buku teks, yang kedua laporan hasil penelitian, yang kedua jurnal, yang keempat pakar bidang studi, yang kelima profesional, kalangan profesional, orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu.
kemudian buku kurikulum, kepentingan untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar, kemudian penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan, koran, kemudian internet, bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Kemudian media audiovisual bisa dari televisi, video, VCD, atau yang lainnya. Dan kemudian lingkungan yang berperan besar. Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan lingkungan yang lainnya. Perlu diingat dalam menyusun rencana pembelajaran berbasis kompetensi, buku-buku atau terbitan tersebut hanya merupakan bahan rujukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.